Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, semoga warga Sivitas MIPA diberikan kesehatan fisik dan juga jasmani. Semoga keluarga MIPA diberikan kesehatan dalam basari, penglihatan, dan juga diberikan kesehatan dalam sam'i, pendengaran. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita sudah bisa menunaikan puasa yang ke-7 atau 8 lah gitu, atau 9 juga. Satu Muhammadiyah ya antara 8 sampai 9 itulah. Gitu. Ya antara 7 sampai 8. Saya lupa, nggak hitung gitu ya. Ya alhamdulillah, tak terasa sudah berlalu waktu untuk puasa kita. Salah satu nikmat yang bisa kita miliki sampai saat itu adalah nikmat sehat kita, sehingga pada kali ini mungkin kalau kita refleksi kembali pada tahun kemarin belum ada jamaah di masjid atau surau atau langgar gitu. Nah sekarang kita sudah bisa berjamaah bareng gitu. Dari sisi waktu juga tidak jarang orang yang tidak memiliki waktu gitu karena saking sibuknya gitu. Oleh karena itu dalam Al-Quran wajar dua hal kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu. Seseorang akan lupa kenikmatan sehat dikala dia sedang sehat. Namun ketika orang itu sakit, maka yang diminta cuma satu, yakni sehat gitu. Sementara orang ketika yang sudah sehat itu yang diminta nggak cuma satu, ada misalnya lebaran ya ada baju, pakaian, minyak goreng, dan lain sebagainya gitulah. Nah, sementara kalau yang nikmat waktu itu kan orang yang sudah memiliki waktu atau orang yang lupa waktu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang diberikan. Oleh karena itu dua hal kenikmatan yang sering kita lupakan, yakni adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Jangan sampai kedua nikmat hal itu bisa kita lupakan itu. Nah, pada siang hari ini saya mencoba membahas terkait dengan temanya adalah menjadi manusia yang mulia atau mutakin gitu. Nah, mungkin yang bisa saya sharekan adalah sedikit karena emang ilmu dari saya juga sedikit. Kalau kita ambil dari kata mutakin itu berasal dari apa? Asal katanya itu adalah itaqo wikaya ataupun memelihara diri gitu. Jadi bagaimana memelihara diri kita dari baik ketika di dunia maupun juga di akhirat gitu. Jadi ketika kita di dunia manfaatkanlah waktu sebaik mungkin supaya kita bisa memelihara diri kita ketika di akhirat gitu. Nah kalau mungkin bapak-bapak sekalian pada waktu Jumatan mungkin sudah asing dengan itakullah wala tamunna. Kalau di dalam khotib kan biasanya itakullah hawan nah, itakullah haqqa tuqati wala tamutunna jadi tingkatkanlah takwa gitu. Nah mungkin kalau di dalam diri kita itu mungkin bertanya-tanya, kalau pada waktu kita kecil kan definisi takwa itu apa gitu. Nah kalau dalam Al-Quran sebenarnya sudah banyak, dari sekian ayat di Al-Quran beserta derivatifnya itu kata takwa itu ada sebanyak 115. Nah dari kata takwa tersebut itu kalau misalnya definisi takwa itu apa, salah satunya itu bisa mengacu pada surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat kedua sampai ayat ke-7 gitu. Nah mungkin kalau dibacakan kan yang pertama kan alif lam mim, kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Nah di dalam kitab Al-Qur'an atau yang kitab tidak perlu meragukan kepercayaannya atau tidak perlu kita ragukan lagi isinya gitu. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an menyuruh kita mengatakan ya katakan, kalau di dalam Al-Qur'an menyuruh kita lakukan ya lakukan, kalau disuruh tinggalkan ya tinggalkan gitu. Kalau misalnya kita belum percaya ya paham kalau misalnya belum paham, kita imani dulu. Insya Allah dengan iman, hikmah akan datang gitu. Jadi jangan terlalu banyak bertanya, namun tidak dilakukan. Sebagai contoh, kaumnya Nabi Musa dulu banyak yang bertanya gitu. Disuruh menyembelih sapi, ditanya sapinya jantan atau betina. Kemudian tanya lagi gitu, yang muda atau yang tua atau yang sedang gitu. Dan dijawab terus, dan ujungnya terlalu banyak bertanya, namun tidak dilakukan yang disuruh gitu. Jadi
jangan sampai kita terlalu banyak tanya tapi malah kehilangan esensinya gitu. Nah, di dalam kitab di dalam surat Al-Baqarah tadi ayat kedua sampai ayat ke-7 itu ada definisi dari surat takwa, yakni ada alladzina yunfiku alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi bagaimana orang bertakwa itu salah satunya adalah dengan menjalankan sholat, kemudian sedekah, kemudian menolong orang yang lain gitu. Nah, kalau dalam bulan Ramadan ini kita bisa dengan banyak cara gitu. Salah satu praktek dari suatu takwa itu kan adalah ibadah gitu. Nah, salah satu ibadah yang sering dan alhamdulillah di Fakultas MIPA UI sudah digaungkan adalah membaca Al-Quran bersama gitu. Ada yang dibagi per ayat, ada yang dibagi per surat gitu kan. Kalau misalnya mendekati Al-Quran banyak caranya, dengan cara membaca atau kiroah, sehingga ada yang namanya kiroatil Quran atau membaca Al-Quran. Ada juga dengan cara memahami atau tilawah atau tilawatil Quran. Ada juga dengan cara menghafal atau tahfidz Quran, sehingga kalau dalam TV namanya lomba tahfidz, bukan lomba kiroah, karena yang diperlombakan adalah bagaimana menghafal, bukan membaca gitu. Sementara kalau untuk di tingkat desa biasanya adalah ada yang kiroah atau membaca, ada yang tahfidz gitu. Nah, dari membaca Al-Quran itu semoga itu adalah amalan yang baik. Jadi apa-apa yang baik itu tetap dipertahankan gitu. Jangan sampai justru bertambahnya umur kita malah menjadi semakin menurun atau bahkan lebih buruk dari yang pada yang sebelumnya gitu. Nah, mungkin sedikit terkait dengan takwa, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam takwa, yakni bagaimana keseriusan dalam bertakwa. Saya menyimpulkan dari dua hal. Yang pertama adalah untuk serius dalam bertakwa itu adalah yang pertama adalah bersungguh-sungguh gitu. Jangan di masjid takwa kemudian keluar masjid luntur, di kantor takwa di rumah luntur, di masyarakat takwa kemudian di dalam rumah luntur juga gitu. Jadi bersungguh-sungguh. Kemudian bagaimana cara menguatkan takwa lagi, yakni dengan cara yang benar. Islam itu tidak hanya diajarkan dari sumber yang benar, namun juga pemahaman yang benar. Orang sudah belajar sumbernya benar, tapi pemahamannya salah juga, keliru juga gitu. Oleh karena itu keseriusan takwa yang kedua adalah dengan cara yang benar, yakni bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, namun caranya juga benar. Mungkin kita semua, bahkan saya sendiri juga perlu mengevaluasi apakah gerakan sholat itu yang saya kerjakan itu sudah benar atau belum. Jangan sampai hanya sebatas ritual saja, jangan sampai kita melakukan sholat hanya sebatas gerak-gerik saja tapi nggak memahami ayat yang kita bacakan, baik dari ketika ruku, kemudian sujud dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam takwa itu mungkin saya ulangi lagi, keseriusannya cuma dua. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh, dan yang kedua adalah dengan cara yang benar. Semoga takwa yang kita lakukan itu bisa menjadikan barokah pada kita semua. Ilmu yang barokah bukan hanya ilmu yang banyak referensinya ataupun banyak catatan kakinya, namun ilmu yang barokah adalah ilmu yang ketika kita amalkan bisa bermanfaat pada orang lain. Sama halnya pekerjaan yang barokah bukan yang hanya cukup dan mencukupi, namun ketika pekerjaan itu juga bisa membantu orang lain dan semakin banyak orang yang terbantu olehnya. Begitu juga dengan anak yang barokah itu bukan hanya yang lucu, kemudian yang menggemeskan, ataupun yang ketika dewasa sudah berkelar atau bertitle, namun anak yang barokah itu adalah anak yang ketika kita miliki justru lebih dalam ilmunya daripada kita dan membantu orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga apa-apa yang kita ikhtiarkan pada bulan Ramadan ini menjadi bekal ketika kita nanti kehidupan setelah kehidupan atau kematian nantinya, sehingga apa-apa yang kita impikan bisa sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan gitu. Sekian dari saya, mohon maaf jikalau ada kekurangan, pastinya banyak kekurangan. Marilah kita tutup kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.